Indonesia resmi melakukan ekspor listrik ke Papua Nugini di kawasan perbatasan Skou, Papua dan desa Wutung di Papua Nugini. Hal ini diungkapkan Jokowi saat joint press statement usai pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Istana Bogor. Sebelumnya, telah disepakati kerjasama antara PT PLN Persero dengan PNG Power untuk memasok kebutuhan listrik di desa Wutung dan Skou pada 10 Agustus 2023 silam. Ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua. Mengutip laman PLN, daya listrik yang akan dialirkan ke Skou mencapai 6 MW, sedangkan kebutuhannya hanya 1 MW. Secara keseluruhan, sistem Jayapura memiliki daya mampu 149,87 MW. Sedangkan saat ini tercatat beban puncak Jayapura mencapai 96,56 MW dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 55,2 MW atau 53,31%. Sedangkan di Papua Nugini saat ini memiliki kapasitas terpasang listrik kumulatif mencapai 1,2 GW. Neraca perdagangan Indonesia bulan Juni kembali mencatatkan surplus untuk 50 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Juni mencapai 2,39 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik merinci, ekspor turun 6,65% secara bulanan menjadi 20,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara, secara tahunan, ekspor Juni ini naik 1,17%. Tidak hanya ekspor yang mengalami penurunan, impor juga terpantau turun, yakni terkontraksi 4,89% secara bulanan atau naik 7,58% secara tahunan, menjadi 18,45 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini sejalan dengan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 9 lembaga yang memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 akan mencapai 2,88 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut turun tipis dibandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai 2,93 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 sebesar 407,3 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 9 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 398,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, meskipun mengalami kenaikan, utang luar negeri Indonesia pada Mei 2024 tetap terkendali. Erwin menjelaskan, perkembangan utang Mei 2024 bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta. Untuk porsi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat 191 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tercatat terkontraksi pertumbuhannya sebesar 0,8% year on year setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6% year on year. Sedangkan untuk porsi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 0,4% year on year, melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% year on year. Erwin mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat 29,8% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9% dari total ULN. Pemerintah menargetkan implementasi campuran bahan bakar nabati atau BBN jenis minyak sawit 40% ke BBM solar atau biodiesel 40% atau lebih, dikenal dengan istilah B40 pada tahun 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya sudah selesai melakukan uji coba implementasi BBM dengan campuran B40 termasuk pada aspek teknis, pasokan, hingga pendanaan. Dengan begitu, dia berharap komersialisasi BBM solar dengan campuran B40 bisa dilakukan pada awal tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi, menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan uji coba pemakaian B40 untuk sektor otomotif. Di tahun ini, pemakaian B40 sedang dilakukan uji coba untuk sektor non-otomotif. Hasilnya, kata Enia,
tidak ada yang signifikan dibandingkan dengan B35. Bahkan kata Enia, pihaknya sudah memulai pemakaian B40 juga di sektor alat berat dan juga perkereta apian dan angkutan laut, di mana komposisi B40 sebanyak 40% dan ada faktor komposisi lainnya yaitu biodiesel sebesar 35%. Tetapi ditambah D5 dan B30 dengan D10. Harga minyak turun karena dolar Amerika Serikat menguat di tengah ketidakpastian politik di Amerika Serikat menyusul serangan terhadap calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berdasarkan data definitif, pada Senin tercatat 82,01 dolar Amerika Serikat per barrel. Nilai ini turun 0,26% dibandingkan posisi sebelumnya. Sementara, minyak mentah acuan West Texas Intermediate atau WTI turun 0,19% ke 84,84 dolar Amerika Serikat per barel. Penguatan dolar cenderung menurunkan harga minyak karena pembeli yang menggunakan mata uang lain harus membayar lebih untuk minyak mentah dalam mata uang dolar. Di Timur Tengah, perundingan untuk mengakhiri konflik Gaza antara Israel dan Hamas terhenti pada hari Sabtu setelah 3 hari. Meskipun seorang pejabat Hamas mengatakan pada hari Minggu pihaknya belum menarik diri dari diskusi. Pada saat yang sama, serangan Israel yang menargetkan pemimpin militer kelompok tersebut menewaskan 90 orang pada hari Sabtu. Ketidakpastian seputar situasi yang bergejolak ini telah membuat nilai geopolitik minyak tetap tinggi. Dolar menguat dan obligasi berjangka Amerika Serikat tergelincir karena investor memperkirakan serangan terhadap Trump akan membuat kemenangan dalam pemilihan presiden mendatang lebih mungkin terjadi.